Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga hingga pada saat ini kita masih dapat menjalankan semua perintah-perintahnya, khususnya di bulan yang suci ini, yakni bulan suci Ramadan, dengan segala nikmat yang dengan segala yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat beliau Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di dunia ini, lebih-lebih kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua dapat menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, sehingga kita diaku sebagai umatnya yang sejati dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan kultum tentang cobaan hidup di dunia. Allah menciptakan kita hidup di dunia ini adalah sebagai tempat untuk menjalani apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya tidak kita jalankan. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran ayat surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah. Pemirsa rahimakumullah, ada sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Ada seorang anak yang mengeluh kepada orang tuanya. Dia bercerita tentang kesulitan hidup yang ia alami. Kemudian orang tuanya, sang ibu, mengajak anak tersebut pergi ke dapur. Diambillah satu buah manci, diambillah 3 buah panci yang kemudian diisi air oleh ibu tersebut. Kemudian ibu tersebut mengambil 3 buah benda, yakni yang pertama adalah kentang, yang kedua adalah telur, dan yang ketiga adalah biji kopi. Kemudian anak tersebut pun menatap sambil bertanya dalam hatinya, apakah yang akan dilakukan oleh ibunya tersebut. Kemudian ibu tersebut merebus 3 benda tersebut, yakni kentang, biji kopi, dan telur. Kemudian setelah dimasak beberapa waktu, kira-kira 20 menit, barulah kemudian ibu ibu menanyakan kepada anaknya tersebut,
apakah yang engkau lihat, wahai anakku? Kemudian anak tersebut menjawab, ibu sedang merebus kentang, telur, dan biji kopi. Kemudian ibu tersebut pun menanyakan berikutnya, apa reaksi yang kamu lihat dari kentang, telur, dan biji kopi yang setelah dimasak? Anak itu pun menjawab, kentang yang tadinya keras setelah dimasak menjadi lembut, telur yang tadinya cair, kemudian telur yang tadinya masih tadinya rawan pecah setelah dimasak, kemudian telur yang tadinya lunak setelah dimasak menjadi keras. Biji kopi yang dimasak akhirnya yang awalnya masih mentah, setelah dimasak airnya menjadi berwarna hitam dan berbau harum. Dari peristiwa tersebut maka kita bisa ambil pelajaran bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Hidup di dunia ini adalah ujian. Sebagaimana kita melihat kentang, telur, dan kopi, bagaimana kita menyikapi ujian dari Allah ini tergantung dari diri kita masing-masing. Karena hidup di dunia ini adalah jalan untuk menuju ke akhirat, alam yang kekal abadi. Semoga dengan hikmah dari cerita tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk hidup di dunia ini dan selalu bersabar, bertawakal, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga cerita ini bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum